Kali ini kita akan membahas tentang pelayanan kefarmasian yang berjudul sediaan supositoria. Kalian tahu nggak sih apa supositoria itu? Nah, di sini ada pengertian supositoria. Supositoria adalah bentuk sediaan obat padat yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rektum, vagina, atau uretra. Supositoria umumnya berbentuk kerucut, torpedo, atau bulat, dan biasanya dibuat dari bahan yang mudah meleleh pada suhu tubuh, seperti lemak kakao, gliserin, atau polietilin glikol. Lalu, di sini ada keuntungan dan kerugian dari sediaan supositoria. Nah, keuntungan dari supositoria itu, yang pertama, penyerapan yang cepat. Yang kedua, penghindaran efek samping pada lambung atau usus. Yang ketiga, cocok untuk pasien yang tidak sadarkan diri, kemudahan penggunaan. Lalu, di sini ada kerugian dari supositoria. Yang pertama, tidak semua obat bisa dibuat dalam bentuk supositoria. Dan yang kedua, supositoria bisa menyebabkan iritasi atau rasa tidak nyaman pada rektum ataupun vagina. Selanjutnya, di sini ada basis supositoria. Menurut Ansel 1989, basis supositoria merupakan bahan dasar yang digunakan untuk membuat bentuk sediaan supositoria. Jenis basis yang paling umum digunakan yaitu oleum kakao dan polietilin glikol atau PEG. Macam-macam basis supos. Yang pertama ini ada basis lemak. Basis ini terbuat dari lemak hewani atau minyak nabati. Contohnya lemak kakao. Keuntungan basis lemak pada supositoria yang pertama itu meleleh pada suhu 34 sampai 35 derajat Celcius. Ini memungkinkan obat dilepaskan dengan cepat dan efektif. Lalu yang kedua, memiliki inti kristal stabil. Berarti bahwa basis lemak ini memiliki struktur kristal yang stabil yang membantu menjaga bentuk dan konsistensinya. Lalu yang ketiga, tersedia secara luas. Basis lemak seperti minyak kakao mudah didapatkan dan relatif murah. Lalu ada kekurangan dari basis lemak pada supositoria. Yang pertama itu dapat menjadi tengik. Basis lemak dapat mengalami oksidasi dan menjadi tengik jika terpapar udara atau cahaya. Tengik dapat mempengaruhi stabilitas dan efektivitas obat. Yang kedua, tidak stabil dalam penyimpanan. Basis lemak dapat rusak jika terpapar udara atau cahaya, sehingga membutuhkan penyimpanan yang tepat. Lalu yang ketiga, titik leleh yang rendah. Basis lemak memiliki titik leleh yang rendah sehingga dapat meleleh pada suhu ruangan yang tinggi dan dapat menyebabkan sediaan supositoria menjadi lunak dan sulit untuk disimpan. Lalu ada basis larut dalam air. Keuntungan basis larut dalam air pada supositoria yang pertama, stabil dalam penyimpanan. Basis larut dalam air seperti polietilin glikol atau PEG umumnya lebih stabil dibandingkan dengan basis lemak. Lalu yang kedua, tidak mudah tengik. Basis larut dalam air tidak mengandung lemak sehingga tidak mudah mengalami oksidasi dan menjadi tengik. Lalu yang ketiga, cocok untuk obat yang tidak stabil dalam lemak. Basis larut dalam air cocok untuk obat yang tidak stabil dalam lemak atau dapat bereaksi dengan lemak. Lalu, ada juga kerugian dari basis larut dalam air pada sediaan supositoria. Yang pertama, tidak mudah meleleh pada suhu tubuh. Basis larut dalam air tidak meleleh pada suhu tubuh seperti basis lemak. Mereka melarut dalam cairan tubuh, sehingga pelepasan obat mungkin lebih lambat. Lalu yang kedua, lebih sulit dicetak.
Basis larut dalam air cenderung lebih cair dan kurang kental dibandingkan dengan basis lemak. Cairan yang terlalu cair akan sulit untuk dibentuk dan dipertahankan bentuknya saat dicetak. Lalu yang ketiga, harga lebih mahal. Basis larut dalam air umumnya lebih mahal dibandingkan dengan basis lemak. Lalu ada syarat ideal basis dari sediaan supositoria. Yang pertama itu dapat meleleh pada suhu tubuh. Yang kedua dapat melepaskan obatnya. Yang ketiga dapat mempertahankan bentuk tubuhnya. Yang keempat tidak toksin, tidak menimbulkan iritasi pada selaput lendir. Yang kelima, stabil dalam penyimpanan. Yang keenam, dapat bercampur dengan obat-obatnya. Yang ketujuh, mudah dicetak, tidak melekat pada cetakan. Yang kedelapan, dapat dicetak dengan cara penuangan. Lalu di sini ada metode pembuatan dari sediaan supositoria. Nah, yang pertama itu mencetak dengan tangan. Mula-mula basis diiris kemudian diaduk dengan bahan-bahan aktif dengan menggunakan mortir atau alu hingga homogen. Kemudian massa digulung menjadi suatu batang silinder dengan garis tengah dan panjang yang dikehendaki. Batang silinder dipotong dan salah satu ujungnya diruncingkan. Nah, yang kedua itu mencetak kompresi. Sediaan supositoria dibuat dengan mencetak massa yang dingin ke dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan, yaitu dengan cara roda tangan diputar menekan suatu piston pada massa supositoria yang diisikan dalam silinder, sehingga massa terdorong ke dalam lubang cetakan. Lalu yang ketiga itu ada cetak tuang. Pertama-tama bahan basis dilelehkan, sebaiknya di atas penangas air atau penangas uap untuk menghindari pemanasan yang berlebihan. Lalu BA diemulsikan atau disuspensikan ke dalamnya. Lalu, massanya dituang ke dalam cetakan logam yang telah didinginkan, yang umumnya dilapisi krom atau nikel. Lalu yang terakhir itu ada mesin pencetak otomatis. Proses pelepasan pencetakan atau penuangan, pendinginan, dan pemindahan dapat dilakukan dengan mesin otomatis. Seluruh pengisian, pengeluaran, dan pembersihan cetakan semua dijadikan secara otomatis. Produksi suatu mesin putar khusus berkisar antara 3.500 sampai 6.000 supositoria per jam. Selanjutnya ada evaluasi supositoria. Yang pertama itu ada uji organoleptis, yang kedua uji kekerasan, yang ketiga uji keseragaman bobot, yang keempat uji waktu lelah, yang kelima uji keseragaman kandungan, dan yang keenam uji disolusi. Selanjutnya ada cara menggunakan supositoria. Yang pertama, pastikan kamu telah mencuci tangan dengan air dan sabun. Kedua, potonglah kuku terlebih dahulu bila kukumu panjang sebelum menggunakan obat melalui anus. Yang ketiga, simpan di lemari pendingin sekitar 30 menit jika obat ini melunak karena disimpan pada suhu ruang. Yang keempat, bukalah kemasan obat dan basahi sedikit dengan air bersih. Yang kelima, masukkan obat supos dengan bagian yang runcing terlebih dahulu. Yang keenam, dorong obat dengan jari telunjuk sampai obat masuk ke dalam dengan sempurna, setidaknya 2 cm dari lubang anus dan obat tidak keluar lagi. Yang ketujuh, setelah obat masuk ke dalam anus, luruskan kembali kaki dan berbaringlah selama 15 menit agar obat tidak keluar. Dan yang terakhir, buang kemasan obat dan cucilah tangan dengan sabun dan air yang bersih. Selanjutnya ada penyimpanan supositoria. Yang pertama, simpan obat dalam wadah aslinya. Biasanya wadah tertutup rapat dan terbuat dari bahan yang tidak tembus cahaya. Yang kedua, simpan di lemari pendingin. Suhu dingin membantu menjaga agar obat tetap padat dan tidak mencair. Yang ketiga, suhu ideal. Untuk penyimpanan supositoria adalah antara 2-8 derajat Celcius. Dan yang keempat, jangan simpan supositoria dan ovula di dalam freezer, karena pembekuan dapat merusak struktur obatnya. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang sediaan supositoria.